Selamat datang di Breaking News. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas informasi penting terkait profesi pendidik dan tenaga kependidikan, di mana dua komponen utama yang memegang peranan sentral dalam dunia pendidikan. Di tengah dinamika dan tuntutan zaman, kualitas guru serta tenaga kependidikan menjadi sorotan utama dalam meningkatkan mutu pembelajaran di Indonesia. Selanjutnya, mari kita simak bersama mengenai isu terbaru yang sedang terjadi terkait profesi yang mulia ini. Selamat datang di Breaking News. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas informasi penting terkait profesi pendidik dan tenaga kependidikan, di mana dua komponen utama yang memegang peranan sentral dalam dunia pendidikan. Di tengah dinamika dan tuntutan zaman, kualitas guru serta tenaga kependidikan menjadi sorotan utama dalam meningkatkan mutu pembelajaran di Indonesia. Selanjutnya, mari kita simak bersama mengenai isu terbaru yang sedang terjadi. Saya reporter Sari Natasha melaporkan langsung untuk Anda tentang isu terbaru yang sempat ramai di sosial media terkait seorang guru yang melanggar kode etik dengan melakukan pelecehan terhadap siswa di SMA Negeri 4 Kota Serang. Di tengah perubahan zaman, peran para pendidik menjadi semakin krusial dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan menjadi role model bagi peserta didik. Namun masih banyak oknum-oknum yang melanggar dan menyalahgunakan profesi tersebut. Berikut laporan lengkapnya. Saya reporter Sari Natasha melaporkan langsung untuk Anda tentang isu terbaru yang sempat ramai di sosial media terkait seorang guru yang melanggar kode etik dengan melakukan pelecehan terhadap siswa di SMA Negeri 4 Kota Serang. Di tengah perubahan zaman, peran para pendidik menjadi semakin krusial dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan menjadi role model bagi peserta didik. Namun masih banyak oknum-oknum yang melanggar dan menyalahgunakan profesi tersebut. Berikut laporan lengkapnya. Saya report kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan oknum guru di SMA Negeri 4 Kota Serang menuai perhatian luas dari masyarakat. Peristiwa ini memicu reaksi keras dari para siswa, alumni, serta orang tua yang menuntut kejelasan dan keadilan atas kasus yang mencoreng dunia pendidikan. Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan oknum guru di SMA Negeri 4 Kota Serang menuai perhatian luas dari masyarakat. Peristiwa ini memicu reaksi keras dari para siswa, alumni, serta orang tua yang menuntut kejelasan dan keadilan atas kasus yang mencoreng dunia pendidikan. Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan oknum guru di SMA Negeri 4 Kota Serang menuai perhatian luas dari masyarakat. Peristiwa ini memicu reaksi keras dari para siswa, alumni, serta orang tua yang menuntut kejelasan dan keadilan atas kasus yang mencoreng dunia pendidikan. Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan oknum Kasus dugaan pelecehan yang terjadi di lingkungan SMA Negeri 4 Kota Serang berlangsung dalam rentang waktu tahun 2023 hingga 2024. Sejumlah korban melaporkan adanya tindakan tidak pantas yang dilakukan oleh oknum guru dengan berbagai modus. Di antaranya melalui sentuhan fisik dengan dalih latihan silat, dugaan hipnotis hingga tindakan tidak senonoh. Peristiwa-peristiwa tersebut baru terungkap secara resmi setelah para korban memberanikan diri untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Pada tanggal 11 Juli 2025, laporan resmi korban diterima oleh Polresta Serang Kota dan langsung ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 20 hingga 22 Juli 2025, kasus ini menjadi viral setelah beredar unggahan di media sosial, khususnya Instagram, yang memicu perhatian luas dari masyarakat. Situasi ini mendorong munculnya aksi solidaritas dan demonstrasi dari mahasiswa serta alumni sekolah pada tanggal 21 hingga 23 Juli 2025 yang menuntut penanganan kasus ini secara transparan dan adil. Menanggapi perkembangan tersebut, pada tanggal 22 Juli tahun 2025, pihak kepolisian menyatakan telah menemukan indikasi kuat terjadinya pelecehan sambil menunggu hasil pemeriksaan psikologis terhadap para korban sebagai bagian dari proses pembuktian. Setelah seluruh tahapan penyelidikan dan pengumpulan bukti dilakukan, pada akhir Juli 2025, oknum guru berinisial HD resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dengan ditetapkannya tersangka dan berjalannya proses hukum, kasus ini dinyatakan telah ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi dunia pendidikan, terutama tentang etika atau kode etik guru, akan pentingnya pengawasan, perlindungan terhadap peserta didik, serta komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bermartabat.
Kasus ini menunjukkan lemahnya sistem perlindungan di sekolah, minimnya pengawasan dan ketiadaan mekanisme pelaporan aman bagi korban dan lemahnya kode etik guru. Respon sekolah dinilai lambat karena baru bertindak setelah kasus ini viral. Dalam situasi ini, mahasiswa dan alumni berperan penting melalui aksi demonstrasi, kampanye media sosial, dan pengawalan proses hukum yang memperkuat posisi korban. Kasus ini menegaskan perlunya reformasi tata kelola sekolah termasuk pembentukan mekanisme pelaporan aman, pelatihan pencegahan kekerasan seksual, dan pengawasan ketat hubungan guru dengan siswa. Kerjasama antara sekolah, masyarakat, mahasiswa, dan aparat hukum menjadi kunci mencegah kasus serupa terulang kembali. Kasus ini menunjukkan lemahnya sistem perlindungan di sekolah, minimnya pengawasan dan ketiadaan mekanisme pelaporan aman bagi korban dan lemahnya kode etik guru. Respon sekolah dinilai lambat. Kasus pelecehan seksual di SMA Negeri 4 Kota Serang menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh seorang guru terhadap siswi yang terjadi sejak tahun 2023, namun baru terungkap pada tahun 2025. Peristiwa ini mencerminkan lemahnya sistem perlindungan anak di lingkungan sekolah, lemahnya tanggung jawab dan kode etik guru terutama karena tidak adanya kanal pelaporan aman, kurangnya pengawasan serta respon institusi yang lambat hingga kasus viral di media sosial. Keberanian korban untuk melapor disertai tekanan dan dukungan dari mahasiswa serta alumni melalui aksi demonstrasi dan kampanye publik berperan besar dalam mendorong percepatan proses hukum hingga akhirnya pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini menegaskan bahwa lingkungan pendidikan membutuhkan reformasi struktural yang kuat, termasuk mekanisme pelaporan yang efektif, pendidikan anti kekerasan, serta pengawasan ketat terhadap interaksi guru dengan siswa. Kerjasama antara sekolah, masyarakat, dan aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan kasus serupa tidak kembali terjadi demi terciptanya lingkungan belajar yang aman bagi seluruh siswa. Pelecehan seksual dalam lingkungan pendidikan merupakan masalah utama yang berakar dari berbagai faktor sistemik. Salah satu penyebab utamanya adalah penyalahgunaan otoritas, di mana pelaku memanfaatkan posisi dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tidak pantas terhadap peserta didik. Selain itu, pengawasan sekolah yang lemah turut membuka celah terjadinya pelanggaran terutama ketika aktivitas sekolah tidak diawasi secara memadai. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah budaya sekolah yang tertutup, yang membuat korban merasa takut untuk berbicara dan juga melapor. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah solusi yang konkret dan berkelanjutan. Sekolah perlu menyediakan kanal pelaporan yang aman dan rahasia agar korban berani menyampaikan kejadian tanpa ada rasa takut. Pembentukan tim perlindungan anak di sekolah juga menjadi langkah penting untuk menangani laporan secara profesional dan berpihak pada korban. Di sisi lain, pelatihan etika guru serta pencegahan kekerasan harus diberikan secara rutin guna membangun kesadaran dan tanggung jawab sebagai tenaga pendidik. Solusi tersebut perlu diperkuat melalui pengawasan struktural seperti pemasangan CCTV dan penggunaan ruang terbuka yang aman serta penerapan SOP penanganan kasus kekerasan seksual yang jelas dan tegas. Dengan penerapan langkah-langkah ini, diharapkan tercipta lingkungan sekolah yang aman, sistem pengawasan yang lebih baik, serta perlindungan maksimal bagi korban, sehingga dunia pendidikan benar-benar menjadi ruang yang aman dan bermartabat bagi semua pihak. Demikian rangkaian informasi yang dapat saya sampaikan terkait penanganan kasus pelecehan di lingkungan pendidikan. Semoga peristiwa ini menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kepedulian, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan berintegritas. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Sari Natasha pamit undur diri. Sampai jumpa. Demikian rangkaian informasi yang dapat saya sampaikan terkait penanganan kasus pelecehan di lingkungan pendidikan. Semoga peristiwa ini menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kepedulian, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan berintegritas. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Sari Natasha pamit undur diri. Sampai jumpa. Demikian rangkaian informasi yang dapat saya sampaikan terkait penanganan kasus pelecehan di lingkungan pendidikan. Semoga peristiwa ini menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kepedulian, serta